Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Tanah Laut akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Kelana Indah Putri Nusantara sebagai supervisi dan sebelah saya Ibu Emi Fitria sebagai coach dan sebelah saya Ibu Heni sebagai coach. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi Bu Emi, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Plana. Alhamdulillah, sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Syukurlah kalau Ibu kondisinya sehat. Pagi ini ada sesi coaching bersama Bu Heni ya Bu? Ya betul Bu, saya berencana nanti jam 11-an saya akan melakukan coaching bersama Bu Heni. Baik Bu, kehadiran saya di sini sebenarnya untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang Ibu kembangkan nanti Bu. Maka dari itu saya pribadi akan mengamati proses coaching Ibu yang akan dilaksanakan kepada Bu Heni. Apakah Ibu sudah siap Bu untuk melakukan proses coachingnya? Iya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Bu Plana yang sudah bersedia ini menjadi pengamat saat saya melakukan coaching nanti bersama Bu Heni Bu. Baik Ibu, sebelum memulai proses coachingnya, mungkin ada beberapa hal ya Bu ya yang ingin saya jelaskan. Dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu. Pertama-tama mungkin saya akan menjelaskan dulu Bu tentang rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Bu. Jadi begini Bu, poin-poin yang akan saya amati nanti, Ibu melakukan proses coachingnya. Nanti saya akan melihat apakah Ibu sudah melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta tersendiri dari tujuan umum. Kemudian Ibu identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawabnya ya Bu. Iya. Nah selanjutnya juga Bu, saya akan mengamati apakah Ibu dalam melakukan percakapan coaching berdasarkan apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coachingnya Bu. Nah prinsip itu Ibu nanti akan membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian Ibu menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Iya Bu. Baik Ibu, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ada beberapa poin Bu terhadap kehadiran penuh atau tentang presensi, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan Ibu juga tidak lupa mendengarkan dengan rasa. Di sini maksudnya gini Bu, receive as summaries Bu, dan juga appreciate ya Bu ya. Review itu Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach Ibu. Nanti kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coaching. Nanti Ibu bisa memberikan apresiasi terhadap coaching. Nah, apakah yang sudah saya jelaskan kepada Ibu sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Iya Bu, saya pada saat melaksanakan coaching nanti saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur kita. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching Bu. Jadi saya rasa sudah cukup Bu, sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan kepada saya tadi. Baik Ibu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya terhadap Ibu Emi. Ya baik Bu. Pertama, kompetensi coaching apa sih sebenarnya yang Ibu ingin kembangkan? Iya Bu, jadi saya pada saat melakukan coaching, saya ingin kembangkan pertama tentang kehadiran penuh, kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, mungkin dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yang pertama tentang menyimak pertanyaan, kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Baik, kira-kira nih Bu, ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, itu bagian mana Bu yang secara spesifik mungkin Ibu ingin saya observasi? Baik Bu, untuk spesifik bagian mendengarkan dengan aktif Bu, dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna baik. Baik Bu, berarti fokus Ibu terhadap kompetensi coaching ya Bu.
Jadi yang saya observasi yaitu bagaimana mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, benar sekali Bu. Jadi begini Bu, seperti apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini Bu. Iya Bu, pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar Bu. Jadi daripada berbicara, saya lebih banyak mendengar, serta nanti saya bebas dari judgement asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan berasal dari mendengar tadi. Baik Ibu, demikian ya Bu kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih Ibu sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya ya Bu bersama Ibu Heni. Baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching nanti Bu. Baik Bu, sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Kelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Emi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga Bu. Hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu, yaitu dengan melaksanakan melalui alur cerita. Lalu di awal ini saya ingin bertanya dulu Bu kepada Ibu, kira-kira mau bicara apa kita hari ini? Baik Bu. Jadi saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Ibu Emi itu tentang siswa-siswa saya yang pasif Bu dalam pembelajaran. Jadi ada siswa-siswa Ibu pasif dalam pembelajaran ya Bu? Iya betul Bu. Sana yang mendownload. Oke, lalu nanti karena pembicaraan kita yang singkat ya Bu, di akhir pembicaraan kita nanti, kira-kira apa yang ingin Ibu dapat dari pembicaraan kita hari ini? Iya, jadi saya ingin akhir pembicaraan kita ini saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi tersebut. Bagaimana caranya saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar gitu Bu. Jadi siswa itu lebih bisa semangat lagi belajarnya. Oke, baik. Jadi siswa itu lebih aktif gitu ya Bu dalam belajar nantinya. Betul. Sekarang saya coba ingin mencari tahu nih informasi dari Ibu dulu. Menurut Ibu, ciri-ciri siswa yang aktif saat belajar itu seperti apa sih Bu? Ciri-ciri siswa yang aktif ya Bu, kalau menurut saya siswa yang aktif dalam pembelajaran itu yang pertama dia itu menyimak saat guru menjelaskan ataupun ada kawannya yang presentasi ke mereka gitu kan Bu. Kemudian saat bertanya ada jawaban dari mereka, terus mereka mengerjakan tugas-tugas mereka dengan tepat waktu. Menurut saya itu sih Bu ciri-ciri siswa yang aktif dalam pembelajaran. Oh iya, berarti itu ya ciri-ciri siswa yang aktif. Sekarang saya mau informasi lagi kepada Ibu nih. Menurut Ibu, sekarang siswa itu dalam belajar apa yang menyebabkan mereka kurang aktif tadi? Menurut saya Bu, mereka nggak aktif itu disebabkan yang pertama mungkin ya Bu, saya kurang tahu juga karena saya belum pernah melakukan survei atau bertanya langsung kepada mereka. Tapi menurut saya yang pertama mungkin mereka tidak paham materi. Yang kedua mungkin juga mereka nggak tahu ada masalah pribadi atau kadang-kadang ada melamun dan mengobrol sendiri dengan kawannya. Jadi mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing begitu Bu. Berarti itu yang menjadi landasan Ibu bahwa anak-anak ini pasif dan tidak aktif ya Bu. Baik Ibu, saya akan melanjutkan pertanyaan. Kira-kira apa rencana Ibu untuk kedepannya nantinya? Oke Bu, rencana saya nih Bu, mungkin juga selama ini saya mengajar metodenya itu saja. Itu juga mungkin yang menyebabkan mereka ya Bu pasif dalam belajar. Jadi rencana saya akan menyusun modul bervariasi metode pembelajarannya, jadi nggak itu aja Bu. Kemudian saya juga akan mencari referensi metode pembelajaran yang bagaimana yang bisa meningkatkan antusias siswa. Oh iya, berarti Ibu akan menerapkan metode-metode pembelajaran maupun referensi yang baru gitu ya Bu. Kira-kira ada tidak yang bisa membantu di sekolah Ibu? Kalau di sekolah saya ya Bu, guru-guru muda itu menurut saya sangat pintar dalam
merancang modul pembelajaran. Saya mungkin akan berkolaborasi dengan guru tersebut, bertanya bagaimana cara saya membuat metode pembelajaran dengan memasukkan teknologinya tersebut. Oh iya. Kira-kira kapan tuh Bu rencananya? Rencananya sih Bu, saya mau menyusun modul tersebut nanti saat kita liburan semester. Di situ saya rasa waktu yang tepat untuk saya fokus menyusun modul pembelajaran dengan metode yang bervariasi, dan saya akan terapkannya di dalam kelas pada saat semester baru nanti di bulan Januari. Berarti semester baru nanti ada metode baru ya Bu ya. Harapannya, harapan saya nih Bu, Ibu lebih semangat lagi nantinya. Baiklah, percakapan kita sudah sudah di akhir ya Bu ya. Kira-kira nih, apa yang Ibu dapat dari percakapan kita kali ini? Baik Bu, terima kasih saya ucapkan dengan Bu Emi. Menurut saya, berkat Bu Emi tadi bertanya, saya menemukan jawaban sendiri, solusi-solusi dari permasalahan saya. Jadi gitu ya Bu, tadinya saya nggak kepikiran, karena Ibu nanya jadi kepikiran gitu Bu. Baik Ibu, saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah berbagi terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Selanjutnya, nanti saya berharap Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan. Saya juga nanti berharap bisa berbicara lagi dengan Ibu untuk melihat hasil perubahan-perubahan apa yang ada di kelas. Terima kasih Bu. Pada pertemuan hari ini saya rasa cukup sudah. Di sini dulu pada pertemuan kita kali ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga atas waktunya. Terima kasih Bu Emi. Sama-sama Bu Heni. Wah, luar biasa tadi Bu Emi coachingnya. Saya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih, Ibu perasaannya gimana Bu setelah melakukan coaching? Iya Bu, saya setelah melakukan coaching tadi saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coach, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach itu bisa tersampaikan Bu. Baik Ibu, pada saat coaching tadi kita merujuk pada indikator ketercapaian ya Bu ya, dari pengembangan yang sudah Ibu harapkan pada kompetensi coaching. Ibu kira-kira apa saja Bu yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi Bu? Iya Bu, jadi setelah melaksanakan coaching tadi saya merasa sudah mampu fokus terhadap pertanyaan, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai alur cerita Bu. Baik Bu, jadi sudah tercapai ya Bu tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu Emi harapkan? Iya, menurut saya sudah sih Bu. Alhamdulillah, izinkan saya Bu ya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu. Silakan Bu. Jadi menurut saya Ibu dalam melakukan percakapan coaching tadi yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita. Ibu kemudian juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching Bu, di mana tadi saya lihat juga Ibu fokus dengan coaching. Ibu artinya sudah melakukan kesadaran penuh, Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu sampaikan tadi pada saat pra-observasi tadi. Itu adalah fokus ya Bu ya, yang kompetensi yang ingin saya observasi Ibu tadi. Ya Bu, terima kasih atas umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada saya. Sama-sama Bu. Semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu ya Bu ya, juga bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan. Itu perbanyak dengan praktik coaching Bu nantinya Bu. Baik Bu, jadi saya berencana saya akan Bu, saya nanti akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik Bu. Baik Ibu, kira-kira ada hal lain tidak Bu yang Ibu ingin sampaikan? Iya Bu, kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup sih Bu.
Nah, baik Ibu, kalau begitu sampai ketemu nanti ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Plana. Sama-sama Bu Eni. Baik, demikian kegiatan coaching supervisi akademik pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru penggerak, Bergerak, bergerak, menggerakkan.